semuanya, perkenalkan saya Agus. Kami dari kelompok 5 bersama teman saya Nirmala Sapitri, Nadia Riani Ramadhani, Tarisa Rena Ardiani, dan Sulistiawati. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Witri Yuliawati SLMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada mata kuliah kita hari ini. Untuk presentasi pertama dibacakan oleh Rena Ardiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Definisi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menandakan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah negara. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan output nasional. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi menurut tokoh Simon Kuznets. Sebelumnya, definisi pertumbuhan ekonomi itu adalah salah satu merupakan indikator yang menandakan sebuah keberhasilannya pembangunan perekonomian di sebuah negara. Dan menurut tokoh Simon Kuznets ini, pertumbuhan ekonomi ini adalah kenaikannya sebuah kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang kepada penduduknya. Kapasitas ini dimungkinkan adanya kemajuan atau penyesuaian terhadap teknologi maupun ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. B. Karakteristik proses pertumbuhan ekonomi. Dalam Kuznets Todaro 2003 mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduknya tinggi. Yang kedua, tingkat kenaikan produktivitas faktor totalnya tinggi. Yang ketiga, tingkat transformasi struktural ekonominya tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi mengenai karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju. Nah, selanjutnya yang keempat adanya tingkat transformasi sosial dan ideologi tinggi, di mana bisa kita lihat sekarang hampir semua negara-negara berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas perekonomian negaranya. Nah, dari perkembangan-perkembangan tersebut, perubahan yang paling berdampak adalah perubahan sosial. Nah, selanjutnya adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. Nah, di sini salah satu ciri-cirinya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam bidang tambang dan migas, mereka menjadi salah satu pelaku utama di dalam mengambil kekayaan alam milik Indonesia. Nah, yang terakhir, adanya keterbatasan penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar 1/3 penduduk dunia. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar suatu perekonomian mampu menyerap angkatan kerja. Yang kedua, ada akumulasi modal. Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fisikal, dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk digunakan memperbesar output masa depan. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan membawakan materi tentang kemajuan teknologi. Jadi, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Jadi, yang dimaksud di sini, cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kehidupan manusia dengan bantuan akal pikiran dan alat.
sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, dan membuat kehidupan manusia lebih mudah untuk dilalui. Jadi di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh tentang kemajuan teknologi yang berada di Indonesia. Contohnya seperti alat pembayaran yang lebih efisien atau alat pembayaran digital yang tidak menggunakan uang cash, tetapi bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi Dana atau ShopeePay. Dan contoh lainnya adalah antar barang menjadi lebih mudah. Kebanyakan orang sekarang menggunakan aplikasi Grab, Gojek, atau Maxim. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan kali ini sudah cukup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.